Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cynthia Aprilia Pramesti dari Prodi Akuntansi kelas A. Di sini saya akan menginterpretasikan soal nomor 4 UAS Statistik Bisnis, yaitu tentang penyembuhan uji normalitas, uji multicol, uji autocol, dan uji hetero. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang penyembuhan data pada uji normalitas. Oke. Faktor yang mengidentifikasi data tidak normal adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat data ekstrim atau data yang melebihi nilai maksimum atau ambang batas. Yang kedua, terdapat data yang bertumpuk. Yang ketiga, nilai mendekati 0. Selanjutnya ada jenis grafik histogram transformasi data tidak normal, yaitu yang pertama ada moderate positive skewness, yang kedua ada substantial positive skewness, yang ketiga ada severe positive skewness, yang keempat ada moderate negative skewness, yang kelima ada substantial negative skewness, dan yang terakhir ada severe negative skewness. Selanjutnya itu ada solusi alternatif untuk mengatasi gejala data yang tidak normal dalam model regresi. Yang pertama ada moderate positif, bentuk transformasinya yaitu SQRT-X atau akar kuadrat. Yang kedua ada substansial positif atau LG10X atau logaritma 10 atau LN. Yang ketiga ada severe positif, 1/X atau inverse. Yang keempat ada moderate negatif, SQRT-K min X. Yang kelima ada substansial negatif, yaitu LG10K min X. Yang terakhir ada severe negative skewness, 1/K min X. Selanjutnya kita langsung ke SPSS-nya aja untuk menguji data tersebut. Di sini datanya sudah terlihat, kita langsung klik analyze, ke regression lalu ke linear. Oke, di bagian yang dependent kita masukin yang income, dan di bagian independent kita masukin yang earn sampai yang age. Lalu kita statistik. Di statistik jangan lupa di checklist yang model fit dan estimates. Kemudian kita ke plots. Di variabel Y kita masukin yang spreadsheet, dan di variabel X kita masukin yang zipred. Lalu kita continue. Kita ke save, di bagian save residualsnya kita masukin yang unstandardized, lalu continue, lalu oke. Oke, sebelum kita analisis datanya, kita cari, kita uji normalitas terlebih dahulu untuk mengetahui apakah data tersebut normal atau tidak. Kita ke analyze, lalu ke non-parametric test, lalu ke legacy dialog, lalu ke one sample QS. Di tes variabilis kita masukin unstandardized residual yang tadi udah kita cari, lalu kita oke. Oke, di sini sudah terlihat one sample Kolmogorov-Smirnov testnya, yaitu uji normalitasnya. Di sini bisa kita lihat di signifikan two-tailed-nya di sini yaitu 0,000. Yang artinya data ini tidak terdistribusi normal karena data ini kurang dari 0,05. Maka kita akan lakukan penyembuhan untuk data ini. Seperti itu. Kita balik lagi ke SPSS-nya. Oke, sekarang kita langsung klik analyze lagi untuk menguji semua data yang tadi, apakah data tersebut benar
terdistribusi normal atau tidak. Kita klik analyze. Non-parametric test, legacy dialogues, one sample key S. Di tes variable list, unstandardized residualnya kita keluarin dulu, lalu kita masukkan income sampai yang age. Kita masukkan, lalu unstandardized kita keluarin, lalu kita oke. Oke, di sini sudah terlihat one sample Kolmogorov-Smirnov testnya. Di significant total-nya bagian income itu nilai signifikannya itu 0,11. 0,011. Di bagian earns itu nilai signifikannya 0,10. Di wealth itu 0,000, di XP-nya itu 0,200, dan di age-nya itu 0,028. Yang artinya semua data di sini itu tidak terdistribusi normal kecuali data yang EXP. Data yang EXP ini sudah normal karena lebih dari 0,05, dan data income, earns, wealth, dan yang age itu tidak terdistribusi normal karena kurang dari 0,05. Maka kita akan lakukan analisis data ini menggunakan grafik agar lebih rinci. Jadi kita langsung ke SPSS-nya lagi untuk menguji. Oke, di sini kita tinggal klik yang graphs, lalu ke legacy dialogues, lalu ke histogram. Di variabel kita masukin yang income, lalu kita oke. Kita lakukan hal yang sama kepada semua data. Kita klik legacy dialog, histogram. Ini kita keluarin dulu yang variabel, kita masukin yang earns. Kita oke. Kita lakukan hal yang sama. Masukin yang wealth. Lalu kita masukin yang ini kita keluarin dulu. Lalu kita masukin yang age. Karena EXP tadi sudah normal. Oke, di sini sudah terlihat grafik-grafiknya. Kita lanjut ke grafik income. Di sini grafik income itu menunjukkan grafik substansial positif, seperti yang tadi dijelaskan di awal. Kemudian di bagian earns juga terlihat seperti grafik substansial positif juga. Lalu di grafik yang wealth juga sama grafiknya, seperti grafik yang pertama tadi yang di income, yaitu grafik ini menunjukkan substansial positif. Lalu di grafik yang age juga menunjukkan grafik substansial positif. Seperti yang kita tahu bahwa jika grafik ini menunjukkan grafik substansial positif, berarti kita bisa menggunakan logaritma natural untuk menguji data tersebut. Lalu kita balik ke SPSS-nya lagi untuk kita uji. Oke. Oke, sekarang kita lanjut untuk transform data. Kita klik transform, compute variable. Di target variable kita tulis ln income. Karena kita akan cari nilai income-nya dulu. Lalu di function group kita klik yang all, lalu kita cari ln, itu logaritma natural. Oke, kalau udah kita klik panah atas, lalu kita masukin income ini ke sini. Lalu kita oke. Kita lakukan hal yang sama kepada semua data. Compute variable ini kita ganti dulu jadi earns. Di sini kita hapus. Lalu kita masukin yang earns. Kalau udah kita oke. Ini kita ganti jadi wealth. Ini kita hapus. Lalu kita oke.
Kita kembali ke transform, ini kita ganti jadi age, lalu ini kita hapus. Lalu kita oke. Oke, di sini semua data sudah terlihat, yaitu PLN income, earns, wealth, dan age. Lalu yang selanjutnya kita lakukan yaitu kita cari. Oke, sekarang kita lanjut untuk mencari nilai dari semua ini. Kita ke analyze, regression linear. Ini kita keluarin dulu semuanya. Lalu kita masukin LN income ke dependent, earns, wealth, dan age. Kita masukin, lalu yang EXP ini kita juga masukin. Lalu kita oke. Oke, sebelum itu kita harus uji dulu, yaitu klik non-parametric test, legacy dialogs, lalu ensemble QS. Ini semua kita keluarin dulu. Lalu kita masukin unstandardized residualnya ke sini. Kita oke. Oke, di sini udah bisa kita lihat di significant to tailed-nya yaitu nilainya 0,071 yang artinya data tersebut terdistribusi normal kembali. Kalau data yang sebelumnya kan tadi 0,000 yaitu datanya tidak normal. Sekarang datanya sudah kita sembuhkan yaitu datanya 0,071. Seperti itu. Oke, sekarang kita juga akan menganalisis datanya kepada semua variabel yang tadi, agar kita tahu apakah data ini sudah normal atau belum. Kita kembali ke XPSS-nya lagi, yaitu kita tinggal klik Analyze, Non-Parametric Test, Legacy Dialogs, Ensemble QS, Unstandardized Residual kita keluarin, lalu kita masukkan yang Income, Earns, Wealth, dan Age. Lalu kita oke. Oke, di sini sudah terlihat significant to tailed income itu 0,200, earns 0,200, wealth-nya 0,080, dan yang age-nya 0,088, yang artinya semua data ini sudah terdistribusi normal karena sudah kita sembuhkan. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan menganalisis pada uji multi-call. Itu kita balik ke SPSS-nya lagi ya. Oke, kita lanjut untuk menganalisis uji multi-call. Uji multi-call dilakukan dengan melihat nilai tolerance value dan variance inflation factor atau VIF pada tabel koefisien. Kriteria hasil pengujian adanya multi-call yaitu sebagai berikut, yaitu dilihat pada kolom collinearity statistik pada tabel koefisien. Tolerance value kurang dari 0,1 atau VIF-nya lebih dari 10, terjadi multi-call. Kalau tolerance value-nya lebih dari 0,1 atau VIF-nya kurang dari 10, tidak terjadi multi-call. Faktor yang mengidentifikasi gejala multi-call dalam model regresi yaitu suatu keadaan di mana data menunjukkan kolerasi linear yang perfect di antara variabel penjelas yang dimasukkan ke dalam model regresi. Akibatnya, nilai yang dihasilkan tidak dapat dipastikan nilainya. Solusi alternatif untuk mengatasi gejala multi-call dalam model regresi yaitu melakukan alternatif uji lain atau mendeteksi gejala multi-call dalam regresi, yaitu melakukan transformasi data seperti LN, log, lag, dan lain-lain. Yang ketiga, mengeluarkan variabel yang berkorelasi tinggi.
Yang keempat, melakukan outlier terhadap data ekstrim atau jika diperlukan maka boleh menambah sampel baru supaya sebaran data lebih bervariasi. Jadi kita langsung ke SPSS-nya aja untuk menguji data tersebut. Oke, di sini udah kelihatan. Jadi kita langsung klik Analyze, Regression Linear. Lalu kita keluarin dulu ini di bagian dependent dan independent-nya. Lalu kita masukin income ke dependent, earns, wealth, dan EXP, age, kita masukin semua. Lalu kita ke statistik, jangan lupa di checklist model fit, estimates, dan call linearity diagnostic. Continue, lalu kita oke. Oke, sebentar. Oke, bisa kita lihat di tabel koefisien, yaitu di collinearity statistik, di bagian tolerance dan VIF. Bisa kita lihat di sini ada data yang terjadi multi-call di data EXP dan data H, karena data tersebut lebih dari 10 ya. Kalau yang bisa kita lihat tadi, jika data lebih dari 10, maka terjadi multi-call. Yang harus dilakukan adalah kita dapat membuang salah satu data di antara data EXP atau data H agar data ini normal kembali atau tidak terjadi multi-call. Jadi kita bisa ke SPSS-nya lagi. Lalu kita ke Analyze, Regression Linear. Oke, tadi kita akan buang satu data, kita akan buang data yang H. Lalu kita okein lagi, kita balik lagi ke output-nya. Oke, bisa kita lihat di sini di bagian tolerance dan VIF, datanya sudah normal kembali atau tidak terjadi multi-call karena data ini sudah kurang dari 10. Bisa kita lihat di sini ada 1,434, 1,274, 1,425. Jadi data ini sudah tidak terjadi multi-call atau sudah kita sembuhkan dari multi-call. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan menyembuhkan data pada uji hetero. Oke, kita lanjut. Solusi alternatif untuk mengatasi gejala hetero dalam model regresi. Dalam kasus pengujian heteroskedastisitas dengan uji Glatzer, seringkali terdapat gejala hetero. Berikut ini cara yang dilakukan agar model regresi terbebas dari gejala hetero. Yang pertama, melakukan alternatif pengujian lain untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala hetero, seperti uji heteroskedastisitas dengan scatter plot, uji Park, dan uji White. Yang kedua, melakukan transformasi data penelitian seperti LN, log 10, lag, dan lain-lain. Yang ketiga, melakukan outlier terhadap data ekstrim atau jika diperlukan, maka kita boleh menambah sampel baru supaya sebaran data lebih bervariasi atau beragam. Oke, kita langsung ke SPSS-nya lagi untuk kita uji datanya. Di sini sudah terlihat datanya. Kita tinggal klik Analyze, Regression, lalu Linear. Di bagian Dependent kita masukin yang X1, di Independent kita masukin X2 dan X3. Lalu kita ke Save, di Residuals-nya kita checklist Unstandardized, lalu kita Continue, lalu kita OK. Oke, di sini nilai RES1-nya sudah terlihat ya. Jadi kita akan lanjut untuk mencari nilai absolut RES1-nya. Oke, sekarang kita akan cari nilai absolut RES1-nya, yaitu kita klik Analyze. Oke, tadi bukan Analyze, tapi kita klik yang Transform, Compute Variable. Lalu di target variable kita klik ABS RES
sorry ini res. Lalu di function group yang all kita cari ABS. Lalu kita masukin yang unstandardized residual satunya. Lalu kita masukin, lalu kita oke. Oke, di sini nilai absolute rest satunya sudah terlihat. Lalu sekarang kita akan menguji data ini dengan uji Glatzer. Untuk mengetahui apakah data ini terjadi hetero atau tidak. Oke, kita lanjut. Karena tadi kita sudah menemukan nilai absolute rest satunya, jadi kita menguji Glatzer dulu. Kita klik Analyze, Regression, Linear. Di bagian dependent ini kita keluarin yang Y1, lalu kita masukin absolute rest satunya, lalu kita klik Save. Unstandardized-nya di unchecklist, lalu continue dan oke. Oke, sebentar kita ubah SPS ke output dulu. Oke, di sini sudah terlihat di tabel koefisien di nilai signifikan X2 itu 0,0,19, di X3 yaitu 0,890, yang artinya data X3 ini tidak terjadi hetero dan data yang X2 ini terjadi hetero karena kurang dari 0,05. Seperti itu. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita sembuhkan data yang X3 ini. Karena data yang data yang X2 karena data yang X3 ini sudah tidak terjadi hetero atau datanya sudah normal. Jadi kita ke SPSS-nya lagi. Oke, di sini kita akan menguji apakah data di X2 ini ada data ekstrim atau tidak. Cara mengujinya yaitu kita klik Grabs, Legacy Dialogs, ke bar. Lalu di sini kita klik yang Values of Individual Cases, lalu klik Define. Di bar Represent kita masukin yang X2, lalu kita oke. Oke, di sini sudah terlihat ya grafiknya. Oke, sorry. Oke, di case number-nya di sini bisa kita lihat ada satu data yang sangat tinggi atau data ini sangat ekstrim, yaitu data ini terdapat di nomor ke-40 di sini datanya. Oke, caranya agar data ini tidak ekstrim lagi, kita bisa hapus ke SPSS-nya di data yang ke-40. Kita scroll ke bawah, lalu kita cari data 40. Ini kita clear aja. Oke. Kalau sudah seperti ini, sekarang kita tinggal lanjut untuk menguji datanya kembali. Oke, sekarang kita lanjut untuk menguji lagi apakah data ini sudah tidak terjadi hetero atau tidak. Lalu kita klik Analyze, Regression, Linear. Oke, dinilai absolute rest 1, X2, X3. Oke, di sini tidak ada yang diganti. Lalu kita klik OK aja. Oke, kita ganti dulu ke output. Di sini sudah bisa kita lihat di tabel koefisien, di nilai signifikannya, di X2 itu nilai signifikannya sudah naik menjadi 0,053, yang artinya nilai ini lebih dari 0,05, artinya di variabel X2 ini sudah tidak terjadi hetero, karena tadi sudah kita sembuhkan. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan melakukan uji autokorelasi. Oke, di sini ada penyembuhan data pada uji autokorelasi. Ada beberapa pengujian yang dapat dilakukan seperti uji Durbin-Watson, uji statistik Q, box pairs, dan L-Jung box, serta uji Ramtest.
Uji autocall bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel pengganggu atau residual pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T-1 atau sebelumnya. Jika terjadi korelasi antar variabel pengganggu, maka hal tersebut dikatakan adanya autocall. Dasar pengambilan keputusan dalam uji autocall Durbin-Watson yaitu pengujian yang sering digunakan dalam penelitian skripsi kuantitatif adalah dengan uji DW dengan ketentuan dasar pengambilan sebagai berikut. Jika D Durbin-Watson lebih kecil dari DL atau lebih besar dari 4 min DL, maka HO ditolak yang berarti terdapat autocall. Jika D Durbin-Watson terletak antara DU dan 4 min DU, maka HO diterima yang berarti tidak terjadi autocall. Jika D Durbin-Watson terletak antara DL dan DU di antara 4 min DU dan 4 min DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Oke. Itu yang tadi Durbin-Watson. Ini faktor terjadi gejala autocall, adanya kesalahan dalam pembentukan model regresi, tidak memasukkan variabel yang penting dalam model regresi, yang ketiga memanipulasi data, yang keempat menggunakan data yang tidak empiris. Oke, ini uji rantes. Bagian dari statistik non-parametrik yang dapat digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Dasar pengambilan keputusan dalam uji rantes yaitu jika nilai signifikan Tutselt lebih kecil dari 0,05, maka terdapat gejala autocall. Sebaliknya, jika nilai signifikan Tutseltnya lebih besar dari 0,05, maka terdapat gejala autocall. Oke, kita langsung ke SPSS-nya aja untuk menguji apakah data ini terdapat autocall atau tidak. Oke, ini sekarang kita akan melakukan uji autocall. Yang pertama kita harus mencari nilai residualnya dulu. Lalu kita klik analyze, regression linear. Di dependent kita masukin Y1, di independent kita masukin S2 dan X3. Lalu di save kita masukin unstandardized-nya, lalu kita continue, lalu kita oke. Di sini nilai res1-nya sudah terlihat. Lalu kita akan menguji data ini menggunakan uji rantes agar kita tahu apakah gejala ini terdapat autocall atau tidak. Caranya yaitu kita klik analyze, non-parametric test, legacy dialog, selalu ke runs. Di tes variable list kita masukin yang unstandardized-nya ini. Lalu kita oke. Oke, di npartes yang rantes ini, nilai signifikan Tutselt-nya sudah terlihat di sini, yaitu nilainya adalah 0,000, yang artinya data ini terdapat autocall karena datanya kurang dari 0,05. Jadi akan kita sembuhkan data ini agar tidak terdapat autocall lagi. Kita balik lagi ke SPSS-nya. Oke. Oke, untuk melanjutkan pengujian terhadap uji autocall ini, kita tinggal klik ke transform, compute variable. Lalu di sini kita keluarkan yang ini, kita masukin yang, oh sorry. Oke, ini kita lanjut. Kita klik transform, compute variable. Lalu di target variabel ini kita masukin ln y1. Di function group kita cari ln. Kita klik panah atas, lalu kita klik yang Y1. Lalu kita oke. Setelah itu kita lakukan hal yang sama untuk variabel X1, X2 dan X3. Di sini kita ganti jadi X2. Ini kita hapus dulu.
sorry. Lalu kita masukin X2. Kita oke. Oke, lalu kita klik transform lagi untuk kita cari yang X3-nya. Kita oke. Di sini bisa kita lihat bahwa nilai LNY1, X2, dan X3 sudah ada semua. Lalu yang harusnya selanjutnya kita lakukan yaitu untuk mencari nilai residualnya lagi. Yaitu kita tinggal klik Analyze Regression Linear. Di dependent kita keluarin dulu ini dan ini. Kita masukin masukkan LNY1 ke dependent, ke independent kita masukkan LNX3 dan LNX2. Sorry. Oke. Di save, unstandardized tetap di checklist, lalu kita continue dan kita oke. Oke, di sini nilai residualnya sudah terlihat. Yang selanjutnya kita lakukan yaitu menguji memakai uji normalitas apakah data ini sudah terdistribusi normal atau belum. Caranya yaitu klik analyze, non-parametric test, legacy dialog, selalu ke one sample KS. Di tes variable list kita masukin unstandardized residual keduanya, lalu kita oke. Oke, di sini bisa kita lihat di one sample Kolmogorov-Smirnov testnya, dinilai signifikannya. Di sini nilainya sudah 0,200, yang artinya nilai ini itu lebih dari 0,05, maka data ini terdistribusi normal dan kita dapat melanjutkan untuk melakukan penyembuhan autocall terhadap data ini. Kita ke SPSS-nya lagi. Oke, karena tadi kita dapat melanjutkan penyembuhan untuk uji autocall, lalu yang selanjutnya kita klik transform, compute variable. Di LNX3 ini kita hapus, lalu kita ganti jadi LAG, LN, Y1. Karena kita akan cari Y1-nya terlebih dahulu. Ini kita hapus, lalu di function group kita cari LAG1 yang ini. Lalu kita masukkan yang ini, LNY1. Lalu kita oke. Setelah itu kita lakukan hal yang sama terhadap variabel X2 dan X3. Kita ganti jadi X2, lalu ini kita ganti jadi LNX2. Lalu kita oke. Setelah itu kita ke transform lagi untuk mencari yang X3. Oke, kita lihat dulu. Oke, di sini bisa kita lihat di LAG-LNY1, X2, dan X3 sudah terlihat. Lalu yang selanjutnya kita lakukan yaitu untuk mencari nilai residual ketiganya, yaitu kita klik Analyze, Regression Linear. Lalu kita klik yang dependent ini kita keluarin dulu. Independent juga kita keluarin. Lalu kita masukkan LAG, LNY1, X2, dan X3. Kita ke save, jangan lupa di checklist, unstandardized-nya, lalu kita continue, lalu kita oke. Oke, di sini udah terlihat ya residual ketiganya. Setelah ini kita akan cari LAG, LN untuk yang res 3 ini. Kita klik yang transform, compute variable, lalu kita ke LAG, ini kita hapus. Ini kita ganti jadi res
3. Ini kita hapus dulu. Lalu kita masukin. Dan kita oke. Oke, di sini LAG res 3-nya sudah terlihat. Yang selanjutnya harus kita cari yaitu selanjutnya yang harus kita lakukan adalah untuk melanjutkan pengujian pada uji autocall ini, kita ke tabel koefisien dulu untuk menguji apakah data LAG ini itu berapa. Jadi kita harus ke tabel koefisien dulu. Kita klik Analyze, Regression, Linear. LAG LNY1 dan X2, X3-nya kita keluarkan dulu. Lalu kita masukkan unstandardized yang ketiga tadi, res ketiga, ke dependent, dan LAG res 3-nya ke independent. Dan di save, unstandardized-nya jangan lupa di unchecklist, lalu kita continue dan kita oke. Oke, di sini bisa kita lihat di unstandardized coefficient ini, di LAG res 3, nilai yang B itu ada 0,876. Nilai ini harus kita ingat karena nanti akan kita compute lagi DSPSS-nya agar kita hitung. Jadi ini kita ingat ada 0,876. Kita balik lagi ke SPSS-nya. Oke, sekarang bisa kita lanjut untuk menguji datanya. Kita tinggal klik transform, compute variable. Karena tadi kita ingin mencari nilai LAG res 3 yang tadi, ini kita ganti jadi LN Y1. Untuk pembeda aku kasih add di sini, jadi ini kita hapus. Kita masukin LNY1 ini ke dalam sini, lalu kita klik kurang 0,876 sesuai yang tadi, lalu dikali LNY1 lagi. Lalu kita oke. Oke, di sini sudah terlihat. Oke, lanjut. Tadi ada kesalahan yang kita klik itu bukan LNY1 lagi, tapi jadi LAG LNY1. Jadi ini langsung kita ke transform lagi, compute variable. Tadi kan LAG LNY1-nya itu adalah LNY1. Ternyata itu salah, jadi diganti jadi LAG LNY1. Oke, ini diganti dulu jadi X2. Di sininya juga kita hapus lagi. Kita masukin lnx2 dikurang 0,87. Sorry. 0,876 dikali LAG lnx2. Oke. Lanjut, kita cari untuk X3. Ini kita ganti dulu jadi X3, lalu ini kita hapus. Kita masukin lnx3 dikurang 0,876 dikali LAG lnx3. Lalu oke. Oke, setelah nilainya semua terlihat, maka yang harus kita cari yaitu nilai dari residual keempatnya di sini. Caranya itu kita klik Analyze, Regression, Linear. Lalu dependennya kita keluarin dulu, independennya juga kita keluarin. Kita masukkan LNY1
itu ke dependent ln x2 at ln x2 at di independent dan ln x3 di independent juga. Lalu save, ini yang standardized, jangan lupa di checklist, lalu continue dan oke. Di sini sudah terlihat nilai residual keempatnya. Oke, yang selanjutnya karena nilai res 4-nya sudah terlihat di sini, kita akan menguji kembali menggunakan uji rantes apakah data ini sudah tidak terjadi autocall atau belum. Jadi kita klik analyze, non-parametric test, once legacy dialog selalu ke runs. Ini unstandardized residual kita keluarin, lalu kita masukkan yang paling bawah, unstandardized residual keempatnya. Kita masukkan, lalu kita oke. Sebentar. Oke. Di sini bisa kita lihat di tabel rantes di unstandardized residualnya, nilai signifikan totalnya itu sudah 0,429, yang artinya nilai ini sudah di atas 0,05. Artinya, data ini sudah tidak terjadi autocall karena datanya sudah lebih dari 0,05. Data ini sudah kita sembuhkan tadi. Sebelumnya kan terjadi autocall, ini sudah tidak terjadi autocall. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan penyembuhan uji normalitas, uji multi-call, uji hetero, dan uji autocall. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.